Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Ismawatul Nurhasanah dari Pendidikan Matematika 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Peradaban Bumiayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan limit fungsi. Yang pertama, fungsi. Apa sih itu fungsi? Fungsi yaitu suatu relasi yang memasangkan setiap anggota A atau daerah domain dengan tepat satu anggota B. Kita harus garis bawah satu anggota B atau daerah lawan. Sementara relasi yaitu hubungan perkawanan antara daerah asal dan daerah kawan. Jadi relasi itu yang menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B agar menjadi suatu fungsi. Lah, biasanya daerah asal itu dinamakan kodomain, daerah asal itu dinamakan domain dan daerah kawan itu dinamakan kodomain. Sementara hasil dari fungsi tersebut dinamakan rank, yaitu himpunan anggota B yang mempunyai pasangan. Jadi kalau anggota B tidak mempunyai pasangan itu bukan termasuk rank. Selanjutnya, nah di sini ada contoh fungsi, yaitu A dipetakan ke B. Jadi di situ kan tadi definisi fungsi itu semua anggota A harus mempunyai tepat satu pasangan di anggota B. Di sini kan semua anggota A sudah mempunyai tepat satu pasangan di B. 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan C, 4 dengan D. Sehingga A ini daerah domain atau daerah awal dan B ini merupakan daerah kawan atau kodomainnya. Lah, sementara rank yaitu semua anggota B yang mempunyai pasangan. Lah, di sini kan anggota B mempunyai pasangan semua. Berarti ranknya yaitu A, B, C, D. Nah, untuk contoh yang di bawahnya, di sini untuk ranknya itu hanya A, B, dan C. Kenapa D tidak ikut? Karena di sini kita lihat D tidak punya pasangan di A. Jadi D-nya itu single, jadi bukan termasuk rank. Selanjutnya, bukan fungsi. Di sini mengapa pada contoh ini merupakan bukan fungsi? Karena ada satu anggota A yang tidak mempunyai pasangan dan ada lagi satu anggota A yang mempunyai 2 pasangan. Jadi anggota A itu tidak boleh mempunyai 2 pasangan dan harus memiliki pasangan semuanya, tetapi hanya satu pasangan di B. Jadi ini bukan termasuk fungsi. Lalu yang di bawahnya pun sama. Di situ ada 2 anggota A yang tidak mempunyai pasangan. Jadi itu bukan fungsi. Sementara di sini kita lihat 3 mempunyai 3 pasangan, yaitu 3, B, 3, C, dan 3, D. Itu bukan merupakan fungsi karena mempunyai 3 pasangan sekaligus. Jadi itu salah. Selanjutnya, untuk pemberian nama fungsi digunakan huruf tunggal seperti F kecil, G kecil, ataupun F besar. Maka Fx menunjukkan nilai yang diberikan oleh F kepada X. Maksudnya apa? Maksudnya itu seperti ini, kita lihat contoh. Jika Fx sama dengan X kuadrat min 4, maka kita ganti X kuadratnya itu dengan nilai 2. Berarti semua variabel X harus diganti dengan angka 2. Jadi F2 sama dengan 2 pangkat 2 min 4. 2 pangkat 2 min 4 hasilnya yaitu 4. Lalu kita ganti lagi X-nya dengan min 1. F min 1 sama dengan min 1 pangkat 2 min 4.
sama dengan min 5. Jadi kita kembali lagi ke definisi awal. Maka fx menunjukkan nilai yang diberikan oleh f kepada x. Nilai yang diberikan f 2 kepada x, x-nya berapa? Nanti kita temui jawabannya, yaitu min 5 dan 4. Selanjutnya, bila mana untuk sebuah fungsi daerah asalnya tidak dirinci, maka dianggap daerah asal fungsi tersebut adalah himpunan bilangan real. Apabila daerah asal dan daerah hasil sebuah fungsi merupakan himpunan bilangan real. Maksud dari pengertian ini tuh biasanya kan ada soal tapi yang tidak diketahui daerah asalnya, misalnya cuma diketahui fx, x-nya nanti diganti angka berapa. Nah, itu kan tidak diketahui itu termasuk bilangan apa. Jadi kalau tidak ada definisinya, cuma langsung jika fx sama dengan 2x, maka tentukan nilai. Nah, kayak gitu itu kan tidak diketahui, berarti kita wajib mengganti x-nya itu dengan himpunan bilangan real. Contoh, ini bisa kita perbesar. Nah, contohnya, jika fx sama dengan 1 per x. Nah, di sini kan kita tidak tahu nih, kita tidak tahu x-nya itu berapa nilainya. Jadi kita harus ganti x-nya itu dengan bilangan real. Bilangan real yaitu bilangan yang mengandung bilangan rasional dan irasional. Jadi kita masukkan fx sama dengan 1 per x. F akar 2 sama dengan 1 per akar 2. Kenapa ada akar 2 kali per akar 2-nya lagi? Karena kita akan merasionalkan, kita akan menyederhanakan bentuk pecahan ini. Jadinya 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan akar 2 per 2 sama dengan setengah akar 2. Ini nilai dari f akar 2. Lalu kita menuju ke yang f akar 3. F akar 3 sama dengan 1 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan akar 3 per 3 sama dengan 1 per akar 3. 1 per 3 akar 3. Jadi, di sini, ini nilai x, dan ini pun nilai x. Jadi, kita ganti nilai x ini dengan bilangan real. Jika tidak diketahui x-nya itu apa, bukan x-nya itu definisinya apa. Kadang kan ada yang sudah terdefinisi, misalnya x semua anggota bilangan cacah, x bilangan asli kurang dari 10, kayak gitu lah. Sementara ini kan tidak ada definisi yang seperti itu. Jadi kita harus memasukkan nilai. Jadi untuk mencari nilai x, kita harus memasukkan bilangan real ke dalam persamaan ini. Seperti itu. Selanjutnya, operasi pada fungsi. Operasi pada fungsi itu ada 4. Yang pertama penjumlahan, kedua pengurangan, ketiga perkalian, dan keempat pembagian. Untuk penjumlahan sendiri, apabila ada dua buah fungsi dijumlahkan, yaitu f plus gx, itu sama saja dengan fx plus gx. Jadi kita dapat dipecah, kita dapat jabarkan lagi. Lalu, begitupun dengan pengurangan. Jika ada dua buah fungsi dikurangkan, dalam kurung f min g dikali x, sama dengan fx min gx. Jadi kita pecah dari persamaan ini ke bentuk yang lebih kompleks, agar mudah dipahami. Untuk perkalian sendiri pun sama, kita pecah lagi. Fg x sama dengan fx dikali gx. Jadi nanti untuk mengerjakannya kan lebih mudah. Untuk pembagian pun sama, tetapi dengan syarat gx
tidak boleh sama dengan 0. Jadi nilai Gx itu tidak boleh 0, harus lebih dari 0. Selanjutnya limit fungsi. Limit fungsi definisinya yaitu batas nilai suatu fungsi fx untuk nilai x mendekati a. Jadi biasanya untuk ini kan ada notasi kayak gini. Biasanya itu bacanya limit x mendekati c fx fungsi. Terus limit fungsi dapat dicari dengan memasukkan nilai x ke dalam fungsi. Yang ketiga, limit fungsi aljabar tidak dapat berupa bentuk tertentu seperti 0/0. Jadi jika kita sudah mengoperasikan limit seperti ini, lalu hasilnya 0/0, itu tidak bisa. Jadi kita harus pakai cara lain agar hasilnya itu tidak 0/0 ataupun tak hingga per tak hingga min tak hingga itu tidak boleh. Lalu yang terakhir, limit fungsi aljabar x dipetakan ke a dengan bentuk tak tentu dapat diselesaikan dengan cara menghilangkan pembuat 0 dengan limit x mendekati 0, di mana fx per gx sama dengan 0/0. Kita langsung ke contoh soal. Contoh yang pengerjaan yang dapat langsung dimasukkan nilai x-nya. Nilai x-nya dapat dimasukkan langsung. Contohnya di sini ada limit x mendekati 3, x kuadrat min 5x plus 4 sama dengan x mendekati 3. Jadi semua variabel x kita ganti dengan 3. Kita ganti dengan 3 karena x mendekati 3. Jadi 3 kuadrat min 5 kali 3 ditambah 4. Itu hasilnya min 2. Ini kita bisa langsung memasukkan nilai x-nya. Lalu contoh yang kedua, x mendekati 2. Limit x mendekati 2 di mana x min 1 per x min 2. Nah, kita masukkan. Berarti kan x min 1. X-nya kan 2. 2 min 1, 1. 2 min 2, 0. 1 per 0 itu sama dengan tak hingga. Jadi bisa langsung dimasukkan. Lalu contoh yang kedua, pengerjaan dengan pemfaktoran. Jadi kita harus memfaktorkan dulu soal limitnya. Contoh, limit x mendekati 1, di mana 2x min 1 per x min 1 sama dengan limit x mendekati 1. 2x min 1-nya ini yang atas, kita lebur menjadi, kita faktorkan menjadi x plus 1 dikali x min 1 per x min 1 di soal x min 1. Lah, itu kan ada x min 1 sama x min 1. Ini kita coret hasilnya tinggal x plus 1. X plus 1 di mana nilai x mendekati 1. Jadi 1 ditambah 1 hasilnya 2. Sekedar catatan, kita boleh menggunakan cara ini jika cara 1 sudah tidak terbukti. Misalnya cara 1 kok kita masukkan nilai x-nya hasilnya 0/0, berarti kita harus pakai cara yang kedua, yaitu pemfaktoran. Selanjutnya, cara yang ketiga, yaitu pengerjaan dengan perkalian sekawan. Jadi kita kalikan dengan sekawannya. Contohnya, di situ ada contoh 1 dan contoh 2. Kita lihat yang contoh 1 dulu, di mana limit x mendekati 2, x kuadrat min 4 per x min akar 6 min x sama dengan limit x mendekati 2. Nah, perkalian sekawan. Berarti yang ini, yang bawah ini nih, yang x min akar 6 min x kita pindah ke atas. Kita pindah ke atasnya.
Jadi X plus akar 6 min X. Ini itu sama kayak merasionalkan kayak gitu. Kita rasionalkan. Lalu limit X mendekati 2 sama dengan X min 2 dalam kurung X plus 2 dalam kurung X plus akar 6 min X per X kuadrat plus X min 6. Di situ kan ada yang sama, X min 2 sama X min 2. Jadi kita coret, hanya tinggal X plus 2 dikali X plus 6 min, akar 6 min X per X plus 3. Lalu kita ganti nilai X dengan 2. Kita ganti nilai X dengan 2, karena di soal X mendekati 2. Jadi 2 plus 2 dikali dalam kurung 2 plus akar 6 min 2 per 2 plus 2. 2 plus 3, maaf. Jadi 16 per 5. Ini hasil akhirnya. Seperti itu. Jadi kita harus mengalihkan sekawannya. Selanjutnya, dengan menggunakan dalil L'Hospital. Di sini ada contoh, maksudnya dalil L'Hospital itu kayak menggunakan teknik turunan. Jadi kita harus menurunkan dulu angka-angka soalnya. Di situ kan ada limit X mendekati 3. Lalu 2X pangkat 3 min 5X pangkat 2 min 2X min 3 per 4X pangkat 3 min 13X pangkat 2 plus 4X min 3. Lah, kita turunkan dulu soalnya. Ini yang 2X pangkat 3 min 5X pangkat 2. Kita turunkan. 2X pangkat 3 jika diturunkan berarti jadinya 6X pangkat 2. Dari mana 6X pangkat 2? Yaitu pangkatnya, 3-nya ini, kita kali dengan angka yang ada di depan X. Jadinya kan 3 kali 2 kan 6. 6X pangkatnya kita kurangi 1. Jadinya 6X pangkat 2. Min 10X min 2X. Nah, sementara 3 kan tidak ada X-nya. Jadi kita anggap 3 itu 0. Lalu untuk yang di bawahnya 12X min 26X plus 4. Lalu kita masukkan nilai X-nya. Nilai X-nya yaitu 3. Jadi 6 kali 3 pangkat 2 min 10 kali 3 dikurangi 2 per 12 kali 3 pangkat 2 min 26 kali 3 plus 4. Hasilnya yaitu 11 per 17. Contoh yang kedua. Itu untuk akar. Yaitu di mana ada soal limit X mendekati 3, di mana 4X min 6 min akar X kuadrat plus 3X plus 18 per 3X. Kita turunkan jadi 2X plus 3, 4 per 2 akar X kuadrat plus 3X plus 18 per 1. Lalu kita ganti nilai X-nya dengan 3. Jadi 2 kali 3 plus 3, 2 kali 3 plus 3, 4 per 2 akar 3 pangkat 2 plus 3 kali 3 plus 18 per min 1. Yaitu hasilnya 13 per 4. Selanjutnya, definisi limit fx untuk x mendekati c adalah L. Ditulis limit x mendekati c di mana fx sama dengan L. Jika dan hanya jika untuk setiap bilangan beta kurang dari 0, beta
berapapun kecilnya, terdapat bilangan beta kurang dari 0, sehingga apabila nilai mutlak X min C lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari beta, berlaku nilai mutlak Fx min L kurang dari beta. Nah, di situ udah ada grafiknya untuk yang dimana Fx di setiap beta kurang dari 0 terdapat bilangan beta kurang 0 sedemikian hingga. Nah, di situ udah ada grafiknya. Ini L-nya ya. Ini tetapnya, ini L-nya. Ini L. Ini di sini. Kalau ini di pinggir, ini di bawah. Lalu yang bawah. Selanjutnya kita ke contoh. Buktikan bahwa limit X mendekati 4, 3, di mana 3X min 7 sama dengan 5. Kita harus analisis dulu soalnya. Di situ kan, misal, theta sama dengan 0, sehingga kita harus dapat menentukan bilangan theta kurang dari 0 sedemikian hingga apabila nilai mutlak X min 4 kurang dari 0, lebih dari 0 dan kurang dari theta, berlaku nilai mutlak 3X min 7 dalam kurung min 5 kurang dari theta. Perhatikan, di sini ada nilai mutlak dalam kurung 3X min 7 min 5 kurang dari theta, sehingga min 7 min 5 nya kita operasikan jadi min 12, jadi nilai mutlak 3X min 12 kurang dari theta. Di sini kan ada mengandung variabel yang sama. Jadi 3 kita keluarkan, jadi nilai mutlak 3 dalam kurung X min 4 kurang dari theta. Lalu 3-nya ini kita keluarkan, kita pindah ruas di sebelah kanan tanda operasi. Jadinya nilai mutlak X min 4 kurang dari theta per 3. Oleh karena itu, dapat dipilih theta sama dengan theta per 3. Tentu saja dapat dipilih bilangan theta yang kurang dari theta per 3. Kayak yang kurang dari kan berarti bisa 1/3 kayak gitu. Intinya yang kurang dari theta per 3. Yang selanjutnya pembuktiannya. Kita buktikan, kita aplikasikan ke soal lain. Ambil sembarang bilangan theta kurang lebih dari 0, kita pilih theta yaitu theta sama dengan theta per 3 apabila nilai mutlak X min 4 kurang dari lebih dari 0 dan kurang dari theta, maka berlaku nilai mutlak dalam kurung 3X min 7 min 5 sama dengan 3X min 12 sama dengan 3 dalam kurung X min 4 sama dengan 3 nilai mutlak X min 4. Tiganya kita pindah ke depan, jadi 3 nilai mutlak X min 4 di mana kurang dari 3 theta sama dengan 3 dikali theta per 3 sama dengan theta. Jadi terbukti bahwa 3X min 7 itu sama dengan 5. Seperti itu penjelasannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.